Melabuh. Ini juga dari Melabuh. Saya Pinangan yang barusan keluar dari Kampung Baru. Pinangan kaki ujung Bergong. Ini orang ujung Bergong kalau abang Pinangan. Pinangan nama daerah. Nama desa. Nama desa. Pinangan. Di Giran sana. Di sini kaki. Rumah di sana. Ada perlu sedikit dengan Bapak mau ngomong-ngomong berkenaan dengan persoalan hak masyarakat, khususnya hak ulayat yang diayomin sama mungkin kan, kemudian hak apa lagi nih, hak adat yang berkaitannya dengan beberapa hal. Kalau ini dari Melabuh. Dari Melabuh kita Pak. Melabuh. Ke sebelah, makanya saya bilang di sebelah. Tetangga. Tetangga Melabuh. Tapi sebelum pemekaran Nagaraya, jadi pemekaran Nagaraya kan sudah agak berbatasan lagi dengan Takengon. Tapi kalau lewat Tutut berbatasan dengan Takengon juga, Pame. Iya. Pame lewat Tutut kan? Berarti Bapak di Melabuh. Melabuh. Bukan di Nagaraya kan? Bukan. Mulai tahun berapa Pak jadi Baru penemu nih Pak. Sedang belajar saya pun di masalah adat nih kan. Jadi calon kena. Nah, jadi kan kita kan harus belajar. Nah, cuman kalau aslinya adat nih ada atasan saya pun kan masih belajar kan. Baru Tahun berapa Pak di sini? masih 1 tahun, mana kita masalah adat kan tahu kan, adat gayo. Nah, cuman yang lebih matang, nah, ada kan, saya kan masih belajar ini. Itu bagaimana sepengetahuan Bapak itu yang tanah ulayat itu bagaimana itu? Yang mana? Tanah adat. Tanah adat, tanah ulayat yang di bawah mukim. Oh, itu ada tanah adat, ada tanah pemerintahan kan, nah, 2 di sini. Yang itu tanah pemerintahan, yang di apa tuh Bornebius. Ini semua kan tanah adat nih, dasarnya kan adat. Kalau yang untuk dibuat program PLTA itu ada enggak yang kena tanah adat? Itu enggak ada. Sih Pak. Malah jual beli ini. Iya, jual beli itu. Jual Kalau beli tanah itu ke tanah adat, udah tanah masyarakat. Masyarakat. Asalnya orang itu di sini, tapi kan nggak jual beli sama LTA. sama LTA dulu kan. Biasanya Pak kan tanah adat misalnya ini kita anggap sungai Pak, ya kan sungai yang membelah ini tanah masyarakat yang sudah kepemilikannya segala macam ini tanah masyarakat. Sungai ini termasuk hak ulayat sebenarnya. Sungai itu. Sungai hak ulayat sebenarnya. Kan gak ada pemiliknya, bukan pemilik masyarakat. Itu kan mana itu kan pemerintahan. Allah yang punya itu. Mana bisa itu? Itulah hak itu yang termasuk hak ulayat yang dikuasai oleh mukim. Iya. Yang dikuasai Karena di oleh situ ada Pemerintahan Ada. bupati kan. Ya. Di dalam sungai. Iya. Oh. Jadi sungai itu nggak bisa diperjualbelikan. Kan Maka betul. berbatasan kalau buat surat tanah kan berbatasan dengan sungai. Dengan sungai. Sungai itu tidak Betul. dijual. Nah, itu betul tuh Pak. Itu punya pemerintah. Saya bilang nanti itu tanah anu kan saya pun kena juga kan. Tanah pemerintah ya pemerintah di pemerintahan di bawah kan Pak Mukim. Iya. Kemudian ya Pak Kecil. Gabung. Kan struktur pemerintahan. Berarti kalau diambil sungai otomatis kan harus koordinasi dengan Mukim. Kan iya. Sama Pak Camat, sama Camat, Pak Kampung. Pernah dilibatkan Bapak dalam apa? Pak Camat. Koordinasi Pak Mukim. Itu sama Pak Camat. Ya dalam proses-proses untuk LTA. LTA. Belum pernah Pak. Ini baru kan. Bapak datang. Kepala Mukim yang lama pernah dilibatkan informasinya. Mana mana. Nah ada itu. Belum pernah itu Pak. Ini baru turun Bapak kali ini baru kena mukimnya kan. Kalau dulu mana ada di open pun tuh. Kalau di sini berat lah di sini. Ini baru kali Bapak ini mungkin Kali Mukim. sama Pak Camatnya, sama Pak Bupatinya. Yang Kalau dulu mana? saya yang ada jumpa dengan yang Breo itu, yang di jenggot panjang. Itu Pak Bedul Jampang tuh kan. Mana udah? Ada di bawah.
Itu yang saya sering ada berapa kali ketemu sama beliau. Dulu. Satu dia mukim banget. Itu dia mukim dulu. Sekarang nggak lagi ya? Ah, Sekarang nggak mukim lagi deh. enggak lagi. Itu saya gantinya. Oh. Enggak, maksudnya sebelum Bapak ini pengganti kan Pak Mukim Bapak yang dibilang Pak Jupri tadi kan. Apa beliau pernah bilang sama Bapak ya bahwa beliau ikut juga ya Enggak pernah. dalam proses sosialisasi pada masyarakat. Enggak pernah Pak dibilang sama saya. Kalau Berarti- fungsinya mukim sendiri Pak, gimana fungsinya Dalam wilayah. iya wilayah. bagian dalam penata ruang wilayah ada nggak fungsi mukim? Kan ada Pak. Ada ya? Misalnya berarti dengan kehadiran misalnya proyek-proyek seperti PLT ini harusnya mungkin kan harus dilibatkan Kan karena wilayah saya. Iya, kalau itu gimana Pak? Itu yang pengen kami tahu, pelibatan lembaga-lembaga adat dalam penataan wilayah, misalnya kehadiran PLT ini gitu. Itu Pak seperti bilang Bapak ini tadi. Kalau itu memang itu hak pemerintahan, seperti sungai itu. Nah, karena saya pun sering ditata masalah itunya kan. Nah, Tapi dilibatnya nggak pernah. Kalau dari dulu belum pernah, Belum Pak pernah, Mukim dulu dari pun dulu. nggak ada. Nggak ada dilibatkan Pak LTA. Keterlibatan pemangku adat ya. Bapak kan pemangku adat. Ya. Sungai itu bukan pribadi kepala mukim yang punya, bukan. tapi Iya. kepala mukim adalah perpanjangan tangan pemerintahan. Pemerintahan, Iya. ya. Pemerintahan di tingkat kemukiman. iya. Ada si kadat 30% kira-kira kan, sama pemerintahan 30%, sama apa itu syariat Islam, kan itu. Dan kalau mungkin lebih berperan di persoalan-persoalan hak-hak adat, Iya, iya. hak wilayah, Iya, betul. kemudian persoalan kemasyarakatan. Tapi kalau kecil lebih berperan di persoalan pemerintahan. Kan ya. Artinya bukan dalam struktur kepemerintahan Bang. Camat mungkin tidak. Camat kecil atau kepala desa mungkin di luar struktur pemerintahan. Menurut kanun khusus dulu, Iya, kanun 3. itu yang salah. Tapi kemarin begini Pak, kami kan undang Pak Gubernur ke Banda Aceh, semua 700 mungkin sana kan, Banda Aceh. Tapi ini surat menyurat dari sini ke depan, nah, Ditangani oleh harus Mukim. ikut Kepala Mukim. Harus ikut kan? Nah, harus ikut. Berdasarkan kanun itu. Karena Pak Camat ini kan titipan Bupati di sini, perpanjang tangan dari Pak Bupati. Pindah camat itu, jadi nggak tahu lagi seperti ini tadi. Nah, mana batas? Sementara Kepala batas Mukim sembilan. kan, sementara Mukim selalu dipilih dari Rakyat. Rakyat itu sama sendiri, kayak dan Bupati, tetap tinggal di sama sini. kayak Pak Iya. Gubernur. Tidak bisa dipindahkan ke daerah. Nggak pindah, kabupaten nggak bisa. lain. Pokoknya ini udah berlaku lah. Udah berlaku ya. Udah Berarti berlaku. udah lebih Itu repot. Pak Gubernur langsung yang bilang. Berarti udah lebih Saya repot, kurang. udah lebih banyak kerjaan Pak ya. Ya. Ya Pak Mukim kalau kali ini lebih banyak dia udah. Berperan. Tapi lebih berperan lebih. Karena Pak Camat pun kalau nggak melalui Pak Mukim sekarang nggak walaupun berani. berhenti dari mukimnya itu, Dia kita tetap di sini. Kalau Pak Camat, mana bisa untuk saksi dia udah kemana-mana pindah ya kan? Iya. Oke Pak, yang berikutnya saya ulangi lagi apa yang tanya Pak Jalil tadi. Ya. Berarti selama proses PLTA ini yang sudah beberapa kali sosialisasi termasuk yang terakhir, Ya, Pak. dan ada juga yang diundang ke Banda Aceh, Ya. tokoh-tokoh masyarakat, tokoh pemuda, ya termasuk mungkin ya, 7 orang kalau nggak salah saya yang berangkat diundang itu ke Banda Betul. Aceh. Betul, Apa dua. termasuk Bapak? Satu Ishak, satu Bebesen tuh. Bapak nggak? Aku nggak ikut Kenapa? dulu. Nggak ada undangnya. Kayak mana ikut? Seharusnya, kan itu lagi, seorang lagi, seharusnya Bapak ikut. Nah, seharusnya kan dia. Karena wilayah yang akan Wilayah paling Aceh, banyak iya, di sini. mengalami Iya. dampak adalah kecamatan Silinara. Silinara, Betul Pak. Bebesen dan apa satu lagi Ishak. Bebesen dengan Ishak. nggak akan kena persoalan Oh, iya. yang menyangkut dengan PLTA pesanan 1-2. Itu kesalahan dari atasan. Aturan bukan saya dulu. Seperti kemarin dia undang saya berangkat. Bagus itu. Bapak kan bisa mengatakan mereka salah itu bagus.
Ya. Karena nggak diundang, nggak dilibatkan. Kecuali diundang bapak ini nggak pergi, salah bapak ini. Nanti pecah piringnya sana, nanti kita kena